Selamat pagi anak-anak. Namo Buddhaya, Omitofo. Kita bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti untuk kelas 9. Kali ini kita akan membahas tentang tokoh Buddhis dalam kesetaraan gender. Minggu lalu kita belajar tentang apa yang dimaksud dengan gender dan bagaimana agama Buddha memandang kesetaraan gender itu dan aplikasinya di masa Sang Buddha. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar setelah melalui rangkaian pembelajaran hari ini, siswa dapat memahami tentang gender dan dapat menyesuaikan tentang strata sosial maupun pekerjaan yang lebih tepat sesuai dengan gender. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa pembuka pelajaran. Namo Sakyamuni Buddha, Namo Sakyamuni Buddha, Namo Sakyamuni Buddha, Namo Sarva Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Kuan Yin Pusa Yang Maha Welas Asih. Kami beranjali dan bersyukur atas ikatan karma baik kami sehingga memiliki kesempatan untuk belajar dharma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Kuan Yin Pusa Yang Maha Welas Asih, kami sadar atas buah karma kami sendiri. Kami bertekad untuk merubah diri kami ke arah lebih baik agar berguna bagi orang tua dan lingkungan kami. Kuan Yin Pusa yang penuh dengan prasnya, berkailah kami agar memperoleh kebijaksanaan untuk belajar Dharma hari ini, sehingga kami mampu menjadikan Buddha Dharma sebagai pedoman hidup kami sehari-hari. Semoga kami berbahagia, semoga keluarga kami berbahagia, semoga lingkungan kami berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Baiklah anak-anak, kita memulai pembelajaran kita hari ini. Dalam kisah Sang Buddha, Mahaprajapati Gotami merupakan pejuang Sangha Bhikkhuni. Beliau adalah Bhikkhuni pertama dalam sejarah Sangha Bhikkhuni. Setelah Putri Mahamaya meninggal dunia, Mahaprajapati Gotami menjadi ibu tiri Pangeran Siddhartha yang merawat dan membesarkannya. Setelah Pangeran Siddhartha mencapai kebuddhaan, banyak pangeran dan kerabat kerajaan suku Sakya di Upasampada menjadi bhikkhu. Setelah Raja Suddhodana meninggal dunia, Permaisuri Mahaprajapati Gotami mengajak mereka, istri-istri dari pangeran dan kerabat suku Sakya yang sudah menjadi bhikkhu, untuk menghadap Sang Buddha memohon untuk diupasampadakan menjadi bhikkhuni. Mereka berbuat demikian karena berpikir bahwa tidak ada gunanya lagi meneruskan kehidupan sebagai perumah tangga, karena mereka tidak ingin mencari suami baru. Mereka adalah wanita-wanita bijak yang setia terhadap suaminya. Kisah Upasampada Bhikkhuni terjadi ketika Sang Buddha berdiam di Vihara Nigrodharma di kota Kapilawastu. Saat itu, Mahaprajapati Gotami datang menghadap beliau. Mahaprajapati Gotami memohon hingga 3 kali, dan akhirnya Buddha menyetujui Mahaprajapati Gotami memasuki Sangha dengan kewajiban harus mematuhi 8 peraturan berat yang disebut dengan Garudharma. Melalui Ananda, Buddha menyampaikan bahwa Mahaprajapati Gotami boleh memasuki Sangha bila mematuhi Garudharma. Pada saat itu terjadilah 2 jenis penahbisan Sangha Bhikkhuni, yakni 1. Penahbisan khusus terhadap Mahaprajapati Gotami oleh Buddha dengan diterimanya Garudharma. 2. Penahbisan bhikkhuni lain oleh para bhikkhu atas perintah Buddha. Hal ini tidak lagi dilakukan setelah Sangha Bhikkhuni terbentuk yang dipimpin oleh Bhikkhuni Mahaprajapati Gotami. Terjadilah Upasampada dan dinamakan dengan Attawacika
Upasampada. Dalam hal ini dilakukan oleh dua sang ayah, sang habiku dan sang habikuni, sesuai dengan Garudharma yang harus dipatuhi oleh bikuni seumur hidup. Upasampada ini dilakukan semasa sang Buddha masih hidup hingga parinibbana serta sesudahnya. Buddha tidak pernah mengizinkan upasampada dengan cara yang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa Nabi sang bikuni telah melalui 3 cara hingga saat ini, dan cara ketiga adalah cara yang berlaku hingga sekarang. Kita lanjutkan kisah tentang kesetaraan gender dengan mengangkat kisah Ratu Kemah. Siapa yang masih ingat dengan kisah Ratu Kemah? Baiklah, Ibu akan mengulang sedikit. Kemah berasal dari keluarga yang berkuasa di desa Sagala Amagada. Dia sangat cantik, kulitnya berwarna kuning keemasan. Kecantikannya membuat Raja Bimbisara meminangnya dan menjadikannya sebagai permaisuri. Namun, Ratu Kemah amat sangat memuja kecantikannya. Dia tidak pernah mau menemui Buddha, karena dia pernah mendengar bahwa Buddha mengatakan kecantikan bukan hal yang utama. Oleh karena itu, Ratu Kemah selalu menghindar jika diajak untuk bertemu dengan sang Buddha. Dengan berbagai upaya, Raja Bimbisara berusaha agar Ratu mau bertemu dengan Buddha. Mulailah diciptakan lagu tentang hutan Weliwana yang indah, sehingga Ratu Kemah tertarik untuk mendatangi hutan Weliwana tanpa bertujuan bertemu dengan Buddha. Namun ternyata setelah berada di hutan Weliwana, dia mengintip apa yang dilakukan Buddha di sana. Buddha mengetahuinya. Buddha menciptakan seorang wanita yang teramat cantik untuk menjadi dayang-dayangnya, yang merupakan sebuah bayangan saja. Ratu Kemah merasa sangat terkesima dan bertanya, siapakah itu? Mengapa dia lebih cantik dari saya? Ratu Kemah sangat tertarik dengan kecantikan dayang-dayang yang sedang mengipasi Buddha, dan dia berkata, katanya Buddha mengatakan kecantikan bukan hal utama. Kenapa harus menjadi dayang-dayangnya saja secantik itu? Berarti rumor yang di luar itu nggak benar dong. Nah, Buddha di lain sisi telah mengetahui bahwa Ratu Kemah sedang memperhatikan dayang-dayang yang diciptakannya. Dayang-dayang yang diciptakannya itu perlahan-lahan menua, kemudian melemah, terbaring, dan akhirnya meninggal serta menjadi debu. Ratu Kemah sangat terkejut. Apa yang terjadi? Tidak mungkin dayang-dayang yang begitu cantik akhirnya menua, melemah, mati, dan menjadi debu, hilang, tak bersisa. Ratu Kemah menjadi sangat ragu, khawatir, galau. Buddha mengetahuinya. Buddha memanggilnya dan mengatakan, Ratu Kemah, apa yang kamu pikirkan itu memang benar adanya. Inilah ketidakkekalan. Kecantikan juga akan memudar. Ratu Kemah yang pada saat itu sudah siap untuk menerima bimbingan dari Buddha. Ratu Kemah segera dapat memahami syair-syair yang dibabarkan oleh Buddha kepadanya. Untuk isi syair yang dibabarkan Buddha kepada Ratu Kemah, ini akan menjadi tugas Anda. Baiklah, kita masuk kepada session penugasan. Anda memiliki 2 soal untuk dikerjakan dan kumpulkan ke Google Classroom seperti biasanya. Pertama, tuliskan isi Garudharma. Kedua, tuliskan 2 syair yang dibabarkan Buddha kepada Ratu Kemah sehingga beliau memutuskan menjadi bikuni. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akan membacakan doa penutup.
Ibu harap kita semua bersama-sama beranjali dan melafalkan bersama-sama walaupun Anda di rumah. Karya tahu gate-gate param gate parasam gate bodi suaha karya tahu gate-gate param gate parasam gate bodi suaha karya tahu gate-gate param gate parasam gate bodi suaha. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan mengikis rasa loba keserakahan, dosa, kebencian, dan moha kebodohan batin dalam diri kita. Sabisata babantu sugitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.